Saya Petrus Hari Santoso pada saat ini akan menceritakan sedikit tentang tema-tema pembelajaran di seputar manajemen keuangan. Ada beberapa tema yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah corporate restructuring. Hal ini merupakan langkah yang bisa diambil oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan operasional maupun juga kinerja, serta bisa sebagai cara untuk mengatasi krisis dari sebuah perusahaan. Ada beberapa jenis restrukturisasi perusahaan yang ada, yaitu restrukturisasi hutang atau debt restructuring. Ada restrukturisasi operasional. Ini wujudnya bisa merger, akuisisi, divestasi, dan bahkan spin-off dari salah satu bagian dari lini usahanya. Tentunya restrukturisasi ini perlu juga dianalisis dampaknya, karena tentu ada beberapa dampak yang perlu dimitigasi. Satu adalah dampak terhadap kinerja keuangan dan juga dampak terhadap nilai saham. Dan bahkan juga ada risiko dan hambatan pelaksanaan yang mungkin muncul. Bagian yang kedua adalah terkait dengan analisa saham. Analisa saham itu secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Analisa fundamental ini lebih melihat kepada kinerja keuangan dan juga aspek faktor eksternal, baik secara ekonomi maupun industrinya. Adapun analisa teknikal ini lebih mencermati grafik harga, tren, dan volume dari sebuah saham. Beberapa indikator teknikal yang biasanya digunakan yaitu misalkan MACD, RSI, maupun juga Moving Average atau MA. Tentu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam seseorang untuk menganalisa saham, karena di sana juga berkaitan dengan faktor sentimen pasar, di mana di sana kita berjumpa tentang psikologi investor atau bahkan berita-berita dan isu-isu korporasi yang terkait. Yang ketiga adalah valuasi saham. Valuasi saham sendiri memiliki tujuan untuk menilai secara wajar nilai sebuah saham perusahaan. Dari valuasi saham itu pula juga seseorang investor dapat menentukan potensi keuntungan investasi. Adapun beberapa metode valuasi yang bisa digunakan, yang pertama adalah discount cash flow atau DCF. Kedua, price to earning ratio atau PER, price to book value atau PBV. Yang terakhir adalah dividend discount model atau DDM. Tentu hal ini menjadi sangat penting untuk sebuah perusahaan atau bahkan investor ketika hendak mencermati nilai saham dari sebuah perusahaan yang hendak kita berikan investasi. Yang keempat adalah aspek dari fraud atau bagian fraud risk management. Tata kelola perusahaan yang baik maka memerlukan tata kelola fraud atau kecurangan yang baik pula, yang itu biasanya disebut dengan fraud risk management. Secara umum, konsep utama yang ada di dalam teori fraud risk management ini ada fraud triangle. Ada 3 sudut yang bisa menjadi deteksi atau analisis. Yang pertama adalah tekanan. Yang kedua adalah kesempatan atau opportunity. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Tekanan ini bisa bersifat internal maupun juga tekanan manajemen. Kesempatan ini bisa terkait dengan peluang yang adanya di sistem dan regulasi. Rasionalisasi ini adalah upaya untuk pewajaran atau pembenaran dari pelaku fraud. Fraud risk management ini sendiri juga berupaya dalam aspek pencegahan, pendeteksian, atau bahkan sebagai respon atas fraud yang ada. Bagian yang kelima adalah international financing. Ini bisa menjadi pilihan yang bisa diupayakan oleh sebuah perusahaan dalam peningkatan dan ekspansi dari operasional dan lini bisnis yang digunakan.
Adapun beberapa sumber pembiayaan internasional yang bisa diacu atau yang mungkin ada, yaitu dalam bentuk Eurobond atau Foreign Direct Investment, atau juga dalam bentuk syndicate loan atau pinjaman. Instrumen keuangan internasional ini juga bukan tanpa resiko. Ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai ketika mengambil langkah untuk mengambil international financing bagi sebuah perusahaan. Ada resiko valuta, ada resiko geopolitik, ada resiko regulasi antar negara yang mungkin berbeda. Maka dari itu, international financing ini bisa menjadi sebuah potensi alternatif untuk sebuah pengembangan. Tetapi juga perusahaan perlu siap untuk dengan mitigasi resikonya. Tema-tema yang kami angkat ini menurut saya sangat penting dalam sebuah perusahaan. Karena dalam corporate restructuring ini bisa menjadi langkah yang diambil untuk penyehatan atau bahkan pengembangan sebuah perusahaan. Dan tentu aspek yang sangat perlu dihati-hati ketika terjadinya fraud dalam sebuah perusahaan. Sehingga restrukturisasi ini bisa menjadi respon atas fraud yang terjadi di selain yang hal-hal yang bisa dilakukan lainnya. Maka dari itu, sebuah perusahaan perlu untuk menguatkan fraud risk manajemennya, sehingga perusahaan itu bisa terus bertumbuh, sehingga valuasi sahamnya itu bisa naik. Dan bahkan restrukturisasi itu juga bisa menjadi aspek atau salah satu aspek valuasi saham perusahaan itu bisa naik. Maupun juga sebagai investor kita perlu untuk cermat dan menghitung valuasi saham dari sebuah perusahaan yang mungkin hendak kita berikan investasi. Terkait dengan international financing, ini juga bisa menjadi bagian dari sebuah perusahaan itu untuk terus berkembang. Sehingga perusahaan yang berkembang ada beberapa pilihan yang mungkin bisa ditempuh. Yang pertama adalah restrukturisasi. Yang kedua adalah upaya dengan sungguh untuk menerapkan fraud risk management. Yang ketiga adalah perusahaan yang mau maju dan berkembang itu juga perlu untuk menghitung valuasi saham miliknya maupun juga lembaga lain atau perusahaan lain yang hendak kita join atau kita investasikan. Dan tentunya kita bisa melihat potensi untuk peluang pengembangan permodalan dalam international financing. Maka dari itu beberapa tema ini penting untuk perusahaan atau usaha-usaha yang mana kita terus berusaha untuk bertumbuh dan berkembang. Terima kasih.